Emang seberapa penting sih sampai Islam ngurusin masa depan kita di dunia? Bukannya masa depan dalam Islam itu di akhirat? Jawabannya simple, karena dunia itu jalan menuju akhirat. Jadi apa yang kamu tanam di dunia, itu yang akan kamu panen nanti di akhirat. Makanya Islam ngajarin kita buat punya masa depan yang baik di dunia. Bukan biar kita bisa pamer kekuasaan, bukan cuman supaya kita bahagia di dunia, tapi supaya hidup kita, supaya hidup kamu jadi ladang kebaikan untuk akhirat nanti. Allah bahkan bilang di dalam Quran, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi jelas Allah nyuruh kita fokus ke akhirat, tapi tetap serius ngebangun masa depan dunia. Karena kalau dunia kamu kacau, entah pendidikan kamu berantakan, ekonomi kamu hancur, atau tidak punya arah hidup, maka ibadahmu pun juga akan juga berat dilakukan. Ingat, masa depan di dunia itu hanyalah fasilitas, bukan tujuan utama. Dalam Islam, masa depan di dunia itu penting karena dia menentukan kualitas perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, kalau kamu punya masa depan yang terarah, kerja yang halal, lingkungan yang baik, ilmu yang cukup, maka hati kamu akan lebih mudah istiqomah dalam kebaikan. Tapi kalau masa depan kamu gelap, hidup tanpa arah, terjebak dosa, malas belajar, malas berusaha, maka kebahagiaan juga sulit tumbuh di dalam diri kamu. Makanya Islam ngurusin cara kamu kerja, cari nafkah, membangun keluarga, bahkan mengatur waktu. Semuanya itu agar masa depan kamu di dunia itu jadi lebih teratur dan terjaga dari maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Gimana mau bermanfaat coba? Gimana kita mau bermanfaat terhadap manusia coba? Kalau hidup saja kita di dunia berantakan. Intinya Islam peduli masa depan kita di dunia bukan karena di dunia itu tujuan akhir, tapi karena dunia adalah ladang tempat kamu membangun tiket ke akhirat. Dunia itu bukan tujuan, tapi kendaraan. Dan Islam ingin kendaraan kamu itu kuat, bersih, dan siap membawa kamu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya masa depan kamu itu nggak hancur berantakan di dunia, jadi di video kali ini insya Allah saya akan ngebahas tentang 3 hal yang pasti akan menghancurkan masa depan kamu baik di dunia ataupun di akhirat. Jangan lupa disimak sampai habis dan semoga bermanfaat untuk masa depan kamu baik di dunia maupun di akhirat. Kadang kita suka bilang, ya sudahlah, nasib orang kan beda-beda. Emang aku ditakdirkan sengsara di dunia. Seolah-olah kita bilang masa depan itu tinggal nunggu takdir datang. Padahal dalam Islam, masa depan kamu itu bukan ditentukan nasib, tapi ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Allah memang sudah menulis takdir, tapi Allah juga ngasih kamu otak. Allah ngasih kamu tenaga, waktu, dan pilihan. Kalau kamu pengen jadi dokter, tapi hari ini kamu cuma rebahan di kasur, main HP, dan gak belajar apa-apa, ya jangan kaget kalau masa depan kamu gak pernah sampai ke titik yang kamu mau. Karena Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya, Allah gak akan mindahin hidup kamu ke tempat yang lebih baik kalau kamu sendiri gak mau berubah, gak mau gerak. Masa depan itu bukan soal keberuntungan, tapi soal keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Kamu tanam apa hari ini? Kamu lakukan apa hari ini? Itulah yang akan tumbuh di masa depan kamu nanti. Jadi, kalau kamu benar-benar mau sesuatu, mulailah ambil langkah sekarang. Meski kecil, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari keputusan sederhana yang kamu berani lakukan hari ini. Dan jika 3 hal ini kamu lakukan sekarang, maka ya kemungkinan besar masa depan kamu itu akan hancur secara pelan-pelan gitu. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang salah. Kamu pernah dengar pepatah kayak gini gak? Kalau kamu berteman dengan pandai besi, kamu akan ikut bau asapnya. Tapi kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan ikut harum baunya. Itu bukan cuma pepatah, tapi itu pelajaran sosial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Artinya, teman buruk itu pengaruhnya gede banget buat masa depan kamu. Bahkan, kadang lebih besar dari apa yang kamu sadarin. Soalnya gini, ketika kamu sering bareng dengan orang yang ngeremehin masa depan, ngomongnya negatif, suka maksiat, suka nunda kewajiban, tidak pernah sholat, atau hidupnya cuma ikut arus, lama-lama kamu bakal kebawa ikutan. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena lingkungan itu punya kekuatan yang diam-diam bisa ngerusak prinsip kamu secara pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Teman buruk bisa menghancurkan masa depan kamu karena mereka bikin kamu ngerasa wajar, ngerasa biasa sama hal-hal yang salah. Sehingga karakter kamu itu terbentuk seperti itu. Akhirnya ngejatuhin standar hidup kamu dan bahkan sampai bikin kamu ninggalin ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam sudah jelas banget ngingetin kita tentang hal ini.
Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 67, teman-teman akrab pada hari itu, hari kiamat, menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ngasih tahu bahwa teman yang kelihatannya seru sekarang, kalau membawa kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru bakal jadi penyesalan paling besar nanti di akhirat. Tuh, di akhirat saja teman sudah menjadi penyesalan yang sangat luar biasa, apalagi di dunia gitu. Saya bukan bilang kamu harus menjauh atau memusuhi teman-teman yang punya kebiasaan buruk, tapi jangan sampai kamu jadi sering berkumpul dan terbiasa dengan lingkungan yang bisa ngerusak diri kamu sendiri. Intinya bukan putus pertemanan, tapi kamu perlu ngurangin intensitasnya. Tetap baik sama mereka, tetap silaturahmi, tapi jangan sampai setiap saat kamu berkumpul sama mereka sehingga kebiasaan buruk mereka itu ikut nempel ke diri kamu gitu. Jadi mulai sekarang jika kamu enggak mau masa depan kamu hancur secara pelan-pelan, maka hati-hati banget kamu memilih circle pertemanan, bergaul dengan siapa. Karena masa depan kamu itu bisa rusak bukan karena kamu enggak mampu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu salah memilih siapa yang kamu dekati hari ini. Yang kedua adalah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat realita anak muda sekarang, banyak sebenarnya yang pintar, yang kreatif, yang punya potensi besar, tapi stuck karena kebiasaan kecil yang gak disadari, seperti scroll TikTok berjam-jam, rebahan tanpa tujuan, overthinking tanpa aksi, atau tenggelam di drama hidup orang lain gitu. Padahal Imam Hasan Al-Basri pernah bilang, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari hilang, hilanglah sebagian tubuhmu. Secara ilmiah juga, kebiasaan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat itu bisa merusak kemampuan fokus otak. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu sering konsumsi konten cepat, konten instan, itu bikin otak kecanduan dopamin instan, sehingga kamu sulit melakukan pekerjaan yang butuh fokus panjang, contoh belajar, bekerja, atau ibadah. Akhirnya kamu malas berkembang, malas mulai hal besar, dan masa depan kamu itu jadi kosong. Bukan karena kamu enggak mampu, tapi karena waktu kamu habis untuk hal yang tidak penting. Dan yang paling berbahaya, waktu yang terbuang secara pelan-pelan itu membentuk karakter kamu. Kalau hari ini kamu terbiasa memilih hal yang enggak bermanfaat, besok kamu bakal terbiasa menunda. Lusa kamu terbiasa pasrah, dan akhirnya masa depan kamu itu hancur bukan karena gagal, tapi karena enggak pernah mulai. Allah mengingatkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubahnya apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tokoh dunia juga pernah ada yang bilang, perbedaan antara orang yang sukses dan yang tidak adalah bagaimana mereka menggunakan waktu luangnya. Jadi kalau kamu sayang masa depan kamu, mulai sekarang batasin distraksi. Isi waktu dengan hal yang bikin kamu tumbuh, perbaiki ibadah, perbaiki diri, dan pilih aktivitas yang benar-benar ngasih nilai ke hidup kamu. Karena masa depan itu enggak dibentuk oleh mimpi, tapi oleh apa yang kamu lakukan dengan waktumu setiap hari. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak mengikuti hawa nafsu. Emang seberapa besar sih pengaruh terlalu banyak mengikuti hawa nafsu terhadap masa depan kamu? Mengikuti hawa nafsu terhadap masa depan efeknya sangat luar biasa besar. Bahkan bisa jadi akar dari semua kehancuran hidup kamu kalau enggak dikendalikan. Soalnya hawa nafsu itu sifatnya selalu minta lebih, nggak pernah puas, dan selalu ngajak kamu ke arah yang buruk gitu. Dalam Islam, Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ayat ini keras banget karena Allah memperingati bahwa kalau kamu nurutin hawa nafsu, kamu bukan cuma salah jalan, tapi kamu sedang diperbudak sama keinginan kamu sendiri. Sampai-sampai hidup kamu dikendalikan bukan oleh akal atau iman, tapi oleh dorongan sesaat yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terbawa oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh nafsu? Caranya yaitu kamu bisa memperbanyak hubungan kamu sama Al-Quran dan kajian. Karena hati yang kosong dari iman itu lebih gampang dijajah hawa nafsu. Atau banyak doa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus saja ketika dalam kegelapan hanya bisa berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan akhirnya Allah selamatkan beliau gitu. Artinya kamu pun bisa selamat dari hawa nafsu kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan, supaya tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Karena pada akhirnya yang bisa mengendalikan hati kita itu bukan kekuatan diri kita sendiri, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat keimanan kamu, jangan sampai kamu diperbudak sama hawa nafsu kamu sendiri. Itulah 3 perkara yang secara perlahan kalau kita lakukan itu bisa menghancurkan masa depan kita secara pelan-pelan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.